Akhir-akhir ini, rokok ilegal di Indonesia makin marak. Padahal, cukai rokok terus naik setiap tahun. Ironisnya, ketika pabrik rokok legal menjerit karena penjualan turun, ada satu industri yang justru tumbuh subur di tengah kondisi seperti ini. Bisnis yang sama-sama dari tembakau, mereka kini menjual nikotin murni, tanpa api, tanpa abu, tanpa asap. Rokok elektrik bahaya atau tidak dibanding rokok ilegal tanpa proses quality control atau QC yang ketat? Apakah kalian pernah mikir ini kebetulan? Atau apakah ini ada grand design yang sudah disiapkan puluhan tahun sebelumnya? Ya, kita sama-sama nggak tahu. Halo, sebagai disclaimer, saya bukan dokter, bukan ahli farmasi, ahli kimia, atau yang sejenis. Tapi saya seorang anak buruh tani yang kebetulan suka pada dunia hasil pengolahan pertanian, proses industri, dan kepoan. Jadi di sini full opini saya. Bisa jadi kalian nanti ada yang nggak setuju, sampaikan aja di kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang pas, salah, atau mungkin ada tambahan lain dari teman-teman. Oke? Arti kata yang kau ucapkan menyentuh. Sebelum kita bicara bisnis, kita bahas dari segi sains. Nikotin seringkali dituduh sebagai penyebab utama penyebab kanker dari rokok. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Nikotin memang zat adiktif yang membuat otak ketagihan lewat reseptor, tapi bukan nikotin yang secara langsung menyebabkan kanker paru. Zat yang lebih berbahaya justru senyawa turunan nikotin itu, yaitu TSNE, tobacco specific nitrosamin, seperti NNK dan triple M. Zat ini terbentuk saat daun tembakau mengalami proses pengeringan atau curing, atau saat pembakaran tidak sempurna. Begitu masuk ke tubuh, NNK dan triple N ini akan berubah menjadi bentuk aktif yang bisa menyerang DNA atau DNA sel, menyebabkan mutasi gen, dan disinilah awal kali kanker itu dimulai. Berdasarkan penelitian Xu et al. 2014 dan Brown 2003, TSNE lah yang menjadi aktor utama dalam proses karsinogenesis, bukan nikotin itu sendiri yang berada di tembakau. Jadi ketika seseorang berkata nikotin itu penyebab kanker, maka jawaban ilmiahnya adalah nikotin bikin candu, tapi bukan sumber utama kanker. Namun justru karena efek candunya ini menjadikan industri besar itu bisa bertahan lama. Arti kata yang kau ucapkan menyentuh. Sekarang mari kita lihat dari sisi ekonomi. Ketika pemerintah menaikkan cukai rokok untuk menekan konsumsi, tujuannya baik, yaitu mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan pendapatan negara. Tapi di lapangan efeknya berlapis. Industri rokok legal sulit bersaing, produksi turun, konsumen pun beralih ke rokok ilegal karena lebih murah. Data berbagai sumber, WHO, Reuters, dan jurnal ekonomi menunjukkan ketika harga rokok yang legal ini naik dan kebijakan penegak hukum lemah, maka perdagangan rokok ilegal akan semakin meningkat. Rokok ilegal ini dijual tanpa cukai, pasti, tanpa melewati proses quality control atau QC, atau uji laboratorium. Bisa kalian bayangkan aja, industri yang legal aja, saat audit, kadang-kadang masih aja ada yang menjadi temuan. Apalagi industri yang nggak ada izinnya, dan disinilah masalah besarnya. Kadar racun justru bisa jadi jauh lebih tinggi. Kalau kamu pernah lihat daun tembakau dijemur, itulah proses curing atau pengeringan. Curing bisa dilakukan dengan berbagai cara, air curing, flue curing, fire curing. Di pabrik yang punya sistem quality control atau QC, proses ini dikontrol ketat. Suhu, kelembapan, dan paparan mikroba atau mikrobiologi semua diatur supaya tidak terbentuk nitrosamin yang berlebih. Mereka punya lab untuk uji NNK tadi dan triple M menggunakan instrumen GC-MS. Tapi kalau rokok ilegal gimana? Jangankan penerapan QC atau quality control dan audit, izin untuk mendirikan usahanya aja itu nggak ada. Dan bahayanya, jika proses daun tembakau tadi dibiarkan lembab, jamuran, tak ada pengawasan quality control ya,
Akibatnya kadar nitrit itu meningkat, reaksi nitrosasi melesat. Nah, dan hasil akhirnya paparan TSNE tadi yang pemicu awal kanker itu jauh lebih tinggi. Studi Jin et al. 2022 menunjukkan bahwa konsentrasi nitrit yang lebih tinggi dan kondisi suhu oksidatif yang meningkat ini berpotensi memperkuat pembentukan senyawa TSNE tadi. Jadi kalau kamu pikir rokok ilegal lebih murah tapi sama aja bahayanya, faktanya bisa lebih beracun karena tak ada yang mengukur kadar TSNE tadi. Arti kata yang kau ucapkan menyentuh. Sementara itu, di sisi lain dunia, para ilmuwan dan korporasi besar sudah mempelajari nikotin dari sisi yang berbeda. Mereka sadar bahwa nikotin sendiri tidak diklasifikasikan sebagai karsinogen utama, tapi bersifat sangat adiktif dan dapat mempengaruhi proses biologis yang berperan dalam perkembangan kanker. Nah, ini seru ini. Dan disitulah peluang bisnis di masa depan lahir. Dari riset panjang di bidang farmasi muncul konsep NRT, Nicotine Replacement Therapy. Nah, satu lagi nih, yakni bisa berupa plester, permen karet, inhaler yang berisi nikotin murni dan berguna untuk membantu pecandu rokok untuk bisa berhenti berdasarkan analisis Boyce et al. Penggunaan NRT ini, yaitu Nicotine Replacement Therapy, bisa meningkatkan peluang bagi pecandu rokok itu ya, untuk bisa berhenti merokok hingga 60% dibanding tanpa terapi. Namun inovasi ini justru membuka dua pintu ya, yaitu pintu surga dan pintu neraka. Nah, maksudnya gini, dari awal untuk terapi berhenti merokok, tapi dijadikan bisnis dengan dalih gaya hidup telah berubah. Nikotin sekarang dikemas lebih modern dalam bentuk rokok elektrik, heated tobacco, atau kantong nikotin bebas asap. Keren nih. Dan menariknya, bahan dasarnya tetap sama, yaitu nikotin dari daun tembakau. Bedanya, dulu dibakar di ujung rokok, namun kini diolah di pabrik dengan inovasi kemajuan teknologi pengolahan hasil pertanian. Inilah transformasi ekonomi tembakau menjadi bioteknologi nikotin. Sekarang coba renungkan efek domino ini ya. Petani lokal kehilangan pasar karena pabrik yang legal itu labanya turun dan karyawan terancam PHK. Negara kehilangan penerimaan dari cukai rokok legal, industri yang legal tadi, meskipun dinaikkan cukainya setiap tahun. Sementara di sisi lain, industri global yang sudah lebih duluan paham tentang biologi nikotin, mereka menawarkan solusi, menjual solusi bagi mereka yang sudah kecanduan rokok. Jadi bayangkan paradoksnya seperti ini. Yang dulu menjual rokok bakar, kini menjual rokok dengan dalih mengonsumsi nikotin dengan gaya baru. Mengonsumsi nikotin dengan cara yang modern, praktis, dan nyaman. Yang seharusnya digunakan untuk terapi agar berhenti merokok. Bukan malah menjadi beralih ke cara merokok yang lebih modern dan gaya barunya, yakni bebas asap. Dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi bioteknologi. Semua tampak seperti reformasi besar ya. Tapi bagi yang membaca arah industrinya, ini bukan sekedar evolusi. Ini grand design, we don't know. Jadi apakah rokok elektrik bahaya atau tidak? Apakah nikotin murni itu solusi atau justru jebakan baru? Dan apakah benar kenaikan cukai selalu berarti kemenangan bagi kesehatan publik? Kita yang nggak ngerokok menjadi perokok pasif. Apakah waktunya kita merdeka saat cukai itu naik? Atau justru menggeser kekuasaan ekonomi ke tangan yang lebih siap secara riset dan teknologi? Karena di balik slogan bebas asap, mungkin masih ada bisnis yang menginginkan kita agar tetap terikat hanya dengan bentuk yang lebih modern, praktis, dan nyaman, yang pasti menguntungkan bagi mereka. Mari kita berhenti sejenak dan berpikir,
berhenti berpikir.